Setiap masyarakat selalu berusaha memperlihatkan ciri khas kelompoknya agar dapat dikenali oleh kelompok masyarakat lainnya. Agar terlihat berbeda dan mudah dikenali dengan yang lain, maka salah satu caranya adalah membuat identitas atau budaya khas kelompok tertentu tersebut berbeda dengan budaya pada umumnya. Dengan kata lain, budaya tersebut sengaja keluar dari kebudayaan utama atau yang umum di masyarakatnya. Budaya yang berbeda tersebut disebut subkultur. Secara sosiologis, sebuah subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Secara harfiah, subkultur tersusun dari dua kata, yaitu sub dan kultur. Kata kultur dalam subkultur merujuk pada keseluruhan cara hidup yang bisa dimengerti oleh para anggotanya. Sedangkan kata sub mempunyai arti konotasi yang khusus dan perbedaan dari kebudayaan dominan atau mainstream. Subkultur bisa disebut bagian dari ruang bagi penganutnya untuk membentuk identitas yang memberikan otonomi dalam suatu tatanan sosial masyarakat industri yang semakin kaku dan kabur. Konsep subkultur merupakan hal yang berdaya mobilitas mengkonstitusi objeknya dari studi. Hal ini merupakan suatu istilah klasifikatori yang mencoba memetakan dunia sosial di dalam suatu tindakan terhadap representasi. Keakuratan subkultur bukan pada sejauh mana mampu berfungsi dalam pemakaiannya. Kata sub bermakna sebagai istilah dan menunjukkan pembedaan dengan jelas arus utama budaya dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, subkultur dimaksudkan agar bagian masyarakat tertentu mampu memaknai hidup secara baru, sehingga dapat menikmati kesadaran menjadi yang lain dalam perbedaan terhadap budaya dominan masyarakat. Kultur memiliki fungsi-fungsi terhadap anggotanya, meliputi fungsi solusi, fungsi identitas, penyedia ruang pengalaman, menyediakan aktivitas hiburan, dan melengkapi solusi masalah eksistensial identitas. Mengidentifikasi subkultur tertentu akan sedikit sulit dan rancu, dikarenakan gaya dapat diadopsi dari budaya massa untuk tujuan komersial. Bisnis sering berusaha untuk dapat memanfaatkan daya tarik subversif subkultur mencari keren, yang tetap berharga di dalam penjualan suatu produk apapun. Proses pengakuan budaya tersebut juga mungkin sering mengakibatkan kematian atau juga evolusi subkultur. Fenomena subkultur sangat beragam. Contoh fenomena tersebut yang pertama adalah punk. Punk adalah subkultur underground yang termasuk aktif dalam aktivitas berdasar pada politik. Gerakan punk banyak terlibat aksi-aksi protes di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Gerakan punk bukanlah sekedar selera musik dan penampilan, melainkan pola pikir. Pada masa dulu, punk menggambarkan subkultur pemuda yang berasal dari kalangan kelas pekerja sebagai tanggapan atas kehadiran komunitas kulit hitam yang cukup besar di Inggris. Contoh yang kedua yaitu adalah geng motor. Berdasarkan pendapat Willis pada tahun 2005 bahwa gerombolan sepeda motor, kebisikan pengendara yang selalu melaju, mengekspresikan kebudayaan nilai dan identitas geng motor. Solidaritas, daya tangkap, kekuatan sepeda motor cocok dengan sifat nyata dan penuh percaya diri dari dunia anak-anak muda anggota geng motor. Karya subkultur yang kreatif, ekspresif, dan simbolis bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan. Jadi pada dasarnya, adanya geng motor yang merupakan wujud dari pertentangan terhadap mainstream tidak semata-mata bersifat negatif, yaitu tergantung dari visi dan misi masing-masing geng motor yang ada. Karena pada realitasnya, banyak pula geng-geng motor yang arif dan bijaksana dalam pelaksanaan komunitasnya. Yang terakhir adalah kelompok pesantren. Kelompok pesantren merupakan salah satu dari contoh subkultur yang bersifat positif, karena dilihat dari pengertian kelompok yang merupakan kumpulan dari individu yang berkumpul dan menjalankan komunitasnya dengan tujuan bersama. Tujuan dari kelompok pesantren yang dasarnya adalah bidang keagamaan merupakan hal yang dianggap baik dan positif dalam masyarakat.